Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Julia, perwakilan dari kelompok keterampilan dasar IPS dalam pelaksanaan tugas sebagai guru dan dalam kehidupan. Saya pribadi Talita Julia, teman-teman saya ada Raisa Sabila, Zulaika Naswa, dan Syahira Glastiani. Di sini kita akan menjelaskan tentang keterampilan dasar IPS dalam pelaksanaan tugas sebagai guru dan dalam kehidupan. Berikut ini adalah keterampilan dasar ilmu sosial nih teman-teman, ada berbagai macam jenis. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah kemampuan atau keterampilan dalam ilmu geografi. Geografi menekankan kepada penjelasan bagaimana lingkungan fisik di permukaan bumi terorganisasi dan bagaimana tersebar di permukaan bumi itu dalam hubungannya dengan gejala alam tersebut dan dengan sesama manusia. Jadi geografi ini menekankan dengan lingkungan fisik ya teman-teman, permukaan bumi, terus juga ada permukaan bumi itu sendiri, hubungan permukaan bumi sendiri itu dengan gejala-gejala alam dan sesama manusia. Pengajaran geografi yang diajarkan di sekolah harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak tentunya. Harus dipelajari sesuai dengan perkembangan dan umur anak juga, dan sesuai dengan jenjang sekolahnya masing-masing, teman-teman. Selanjutnya adalah kemampuan atau keterampilan dalam ilmu sejarah. Ilmu sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang masa lampau seperti proses perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia dengan segala aspek, sebab akibat, serta fungsi dan peran dalam kehidupan manusia, teman-teman. Pengajaran ilmu sejarah ini juga dapat diterapkan melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran, dan karya wisata. Kayak misalnya karya wisata kita bisa pergi ke lubang buaya, ke taman mini, kayak gitu teman-teman. Kita bisa menerapkan pada anak-anak PAUD. Metode ceramah seperti menjelaskan tentang Ibu kita Kartini, tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus, seperti itu. Bermain peran juga bisa dengan misalnya berperan seperti menjadi dokter dan sebagainya. Selanjutnya adalah kemampuan atau keterampilan dalam ilmu ekonomi. Albert L. Myers menyatakan bahwa ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang mempersoalkan tentang kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia, teman-teman. Sumber pembelajaran ekonomi ini juga dapat diambil dari kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya, contohnya seperti kegiatan pertanian, perkebunan, kerajinan, perikanan, industri, pertukangan, jasa-jasa lainnya. Seperti contoh, kalau untuk anak usia dini, kita bisa ajak anak usia dini pergi ke pasar, pergi ke minimarket, atau ke warung-warung yang ada di sekitar lingkungan sekolah, teman-teman, dan mengajarkan anak tentang adanya jual beli di tempat-tempat seperti itu, seperti pasar, tempat ibu membeli sayur, tempat ibu membeli ikan, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kemampuan atau keterampilan dalam ilmu politik. Ilmu politik ini merupakan ilmu yang mempelajari pemerintahan, kenegaraan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kebijaksanaan untuk memelihara kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Guru dapat mengajarkan ilmu politik dengan hal sederhana pada anak usia dini dengan menyadari hak dan kewajibannya, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga negara. Misalnya, kalau di rumah, ya anak boleh pakai baju tidur kayak gitu. Tapi kalau di sekolah kan nggak bisa pakai baju tidur. Jadi ada rules, dia memahami rules yang ada di rumah, yang ada di sekolah seperti itu. Terus juga memahami hak dan kewajiban anak itu sendiri seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya ya teman-teman. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu ada kemampuan atau keterampilan dalam ilmu sosiologi. Nah, dalam ilmu sosiologi ini merupakan ilmu yang mengkaji hubungan atau interaksi dalam masyarakat. Selain itu juga sosialisasi juga mempelajari tentang bentuk masyarakat serta tenaga dan proses sosial, teman-teman. Nah, dalam pengajaran ilmu sosiologi ini, maka dapat dipelajari dengan seperti mengenal contoh gejala yang ada di sekitar lingkungan siswa atau anak. Seperti itu, teman-teman.
Nah, lalu yang kedua itu ada kemampuan atau keterampilan dalam ilmu antropologi. Menurut Fairchild HP, ilmu antropologi merupakan studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Nah, dalam pekerjaan manusia itu termasuk segala hasil pemikirannya atau hasil akal budinya atau kebudayaan. Nah, sebagai guru ini yang akan mengajarkan konsep-konsep atau teori-teori antropologi harus mampu dan memiliki keterampilan khusus yang berhubungan dengan pembelajaran agar tujuan instruksional atau pembelajaran ini dapat dicapai dengan optimal. Nah, untuk itu seorang guru juga harus memiliki keterampilan dalam memilih metode mengajar yang tepat. Media yang diperlukan itu yaitu kemampuan mencari sumber pembelajaran. Lalu ada kemampuan atau keterampilan dalam ilmu psikologi sosial. Nah, menurut Fairchild HP, psikologi sosial ini merupakan studi tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Nah, objek studi psikologi sosial ini yaitu biasanya tingkah laku manusia sebagai ungkapan proses mental, kejiwaan yang meliputi kemauan, minat, reaksi emosional, kecerdasan, dan juga seterusnya, termasuk pada pembentukan kepribadian. Nah, psikologi sosial ini lebih ditekankan kepada tingkah laku manusia yang merupakan perpaduan proses kejiwaan dengan rangsangan dari lingkungan sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, keseluruhan atau sebagian kepribadian individu merupakan hasil dari kerjasama faktor kejiwaan dengan faktor lingkungannya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi mengajarkan teori ilmu sosial pada anak usia dini. Pembelajaran ilmu sosial untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik dapat dilakukan dengan penekanan pelatihan berpikir dan praktik aktivitas ilmiah, contohnya seperti kegiatan observasi dan penelitian sederhana. Pembelajaran yang menekankan upaya melatih peserta didik berpikir kritis dan menerapkan ilmu-ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan metode diskusi dan praktik di lapangan. Kemudian, pengembangan afektif dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial dapat dilakukan dengan metode-metode yang didasarkan pada model pengajaran sosial. Kemudian, penerapan keterampilan ilmu sosial pada anak usia dini. Penerapan keterampilan pada anak usia dini ini juga dapat diterapkan dengan metode bermain kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif ini banyak digunakan dalam pembelajaran anak usia dini, karena pembelajaran ini dianggap sesuai untuk melatih keterampilan sosial dan juga keterampilan untuk bekerja sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahira. Selanjutnya, dalam penerapan keterampilan ilmu sosial, guru bisa melakukan kegiatannya melalui bermain peran, metode proyek, dan kerja kelompok. Penerapan yang dapat dikembangkan guru di PAUD, yaitu yang pertama melatih kesadaran dirinya sendiri, awareness. Yang kedua, kegiatan melatih rasa empati anak dan kepedulian anak, serta kepekaan anak. Yang ketiga, keterampilan untuk melatih rasa simpati anak. Yang keempat, mengajarkan anak untuk mau berbagi. Yang kelima, keterampilan bernegosiasi, belajar mengungkapkan pendapat, keinginannya, dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melihat video penerapannya dalam anak usia dini ya teman-teman. Sebentar. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada temennya nggak yang mau masuk? Nggak ada Bu Guru. Jadi hari ini kita
satu anaknya 5.000 ya. Nah, nanti kalian boleh belanjain pakai uang ini, tapi tidak boleh lebih dari 5.000. Oke? Oke, siap. Buat Apa aja kan Bu semuanya. dananya? Boleh apa aja. Oke. Makasih Bu Guru. Yuk kita belanja yuk. Ya, baris dulu yang rapi. Udah rapi belum? Udah Bu. Yuk kita jalan. Harus ini ya Bu. Ya. Sekarang kita udah sampai di tempat berbelanjanya. Nah, kalian ingat ya, boleh beli apa aja tapi jangan lebih dari 5.000. Siap Ibu. Kamu mau beli apa? Oke. Tapi boleh nggak ya Ibu beli ini boleh? Boleh, tapi tanya ibu penjualnya dulu ya. Jangan lebih dari 5.000. Oke, Bu. Ibu, ini harganya berapa? Bu ini cukup nggak 5.000? Guys, pesan aku. Ini Ibu uangnya. Makasih ya, Bu. Makasih Ibu. Anak-anak belajar belanjanya seneng nggak? Senang banget Bu Guru. Wah, kalian beli apa aja? Beli es krim rasa coklat. Rasa apa nih? Vanila. Kamu rasa putih, aku rasa coklat. Enak gak rasanya? Enak banget, tapi masa uang aku langsung habis? Iya Bu Guru. Iya, nggak apa-apa. Kita akan belajar keluar lagi loh. Wow, kemana Bu? Kemana Bu? Kita mau belajar di pasar. Yeay. Nanti kita beli sayuran ya Bu ya? Iya, kita nanti belajar tentang jualan sama membeli. Nanti di pasar kita bisa melihat banyak penjual, banyak pembeli. Terus juga banyak jajanan juga loh di sana. Yeay, jajan lagi ya Bu Guru. Iya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Baik Ibu. Nah, sebelum kita pulang kita baca doa dulu ya. Siap Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam